adalah satu buah contoh soal yang sudah saya siapkan untuk bagaimana cara kita mengerjakan atau menggunakan program linear sebagai wujud untuk menciptakan sebuah keuntungan. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari seorang pengusaha yang dimana dia adalah seorang pedagang buah yang memiliki modal sekian 2 juta untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Ingat, pengusaha pasti memiliki tujuan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Harga beli untuk apel adalah 8.000, sedangkan pisang 3.200. Tempatnya hanya menampung 400 kg saja. Keuntungan tiap apel 1.000 dan pisang 800. Yang ditanyakan di situ adalah satu, model matematika, yang kedua adalah grafiknya, yang ketiga adalah keuntungan maksimum. Nah, di sini ayo kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke kategori yaitu model matematika. Nah, model matematika di sini pasti berwujud adalah tujuan. Program linear memiliki model yaitu mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan? Yuk kita bahas. Sebenarnya kalau kita paham, itu tolong diperhatikan baik-baik. Soal ini tidak perlu dibaca. Ingat, kita bukan pelajaran bahasa Indonesia, tapi pelajaran matematika. Ingat, maka dengan kita tahu bahwa kita adalah pelajaran matematika, kita akan melihat sosok angka-angka saja tanpa memperhatikan bahasa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa soal yang harus kita pahami bahasanya. Nah, itu adalah fleksibilitas dari matematika itu sendiri. Nah, di sini untuk soal ini saya rekomendasikan tidak perlu membaca, cukup melihat satu. Ingat, program linear adalah tujuan. Maka kita akan mencari apa? Keuntungan. Nah, di sini coba cari kata keuntungan, maka kita akan mendapatkan angka. Ini ZXY. Ini adalah wujud dari kurva keuntungan. Maka hasilnya kita cari keuntungan. Oh, apel 1.000. Tulis 1.000. Berarti X plus pisang 800 Y. Loh, sudah selesai. Nah, dengan kata lain, kita sudah paham bahwa X adalah apel dan Y adalah pisang. Nah, ketika kita ngomong masalah apel dan pisang, berarti kita sudah dapat menentukan X dan Y-nya. Nah, setelah kita menentukan X dan Y-nya di sini, berarti kita tidak terkecoh. Ingat, program linear sangat bahaya, terutama dalam penentuan X dan Y-nya. Jika kalian salah, maka bisa dikatakan kalian bisa mengerjakan pun pasti akan salah. Maka dengan kata lain, kita siap untuk membuat model matematika. Model matematika. Seperti apa model matematika yang kita bahas di sini? Model matematika yang kita bahas di sini adalah menentukan bagaimana sih hasil. Yang pertama, ingat, yang pertama adalah modal. Loh, kenapa kok modal? Kita bahas. Di sini modalnya adalah 2 juta. Berarti yang paling besar kan? Kita taruh di sebelah kanan. 2 juta. Terus apel itu harganya berapa sih? Kita cari. Oh, apel harganya 8.000 per kilo. Berarti 8.000 kali X. Ditambah di situ juga ada pisang. Pisang berapa? Pisang itu 3.200 per kilo. Berarti 3.200 Y. Ingat, kalau kita ngomong modal, boleh lebih? Pastilah tidak. Nah, dengan kata tidak itu, maka kita akan bisa menentukan tandanya, yaitu kurang dari sama dengan. Boleh sama, boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Itu adalah program linear. Jadi kalau seorang pengusaha menciptakan atau memberikan sebuah modal, maka dia tidak mungkin boleh kurang. Tidak boleh lebih. Pasti kurang nggak apa-apa ya, yang penting kan semakin untung. Terus yang kedua adalah kapasitas. Tolong dicek. Kenapa kita ngomong kapasitas? Di situ kapasitas menampung 400 kilo. Berarti X dan Y tidak boleh lebih dari 400 kilo. Nah, setelah kita tahu model matematikanya seperti ini, maka kita tambahkan aja aksesoris. Kenapa aksesoris ini ada? Karena kalau kita ngomong soal cerita, maka tidak akan pernah boleh
Misalnya pisang min, apel min juga nggak mungkin ya. Jadi posisinya akan positif. Bisa dimengerti sampai sini? Ini adalah proses dari model matematika.